Dendam bagaimana? Saya kenal aja enggak sama almarhum Presiden Soeharto. Tapi kan kajian kita adalah hukum, tata negara, dan administrasi negara. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang harus diungkap dalam pengadilan, harusnya diungkap. Ingat tahun 98 itu 6 tuntutan reformasi 98, salah satunya adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. MPR ketika itu mereka responsif, makanya mereka keluarkan TAP MPR itu. Sehingga kalau sekarang mau dihilangkan, catatan kami dua. Satu, itu artinya sama dengan menganggap apa yang kita perjuangkan pada masa reformasi yang sebenarnya harusnya berlanjut sampai sekarang, itu dianggap nihil. Bahkan sejarah dunia sudah mencatat Soeharto itu salah satu presiden yang sangat buruk pasca Perang Dunia Kedua. Jangan sampai pola ini untuk memaafkan seperti dalam hubungan antar manusia memang mau dibuat sebagai sesuatu yang normal tanpa melihat aspek politik dan hukum tata negaranya, sehingga nanti bagi Presiden Jokowi ketika akan menjadi mantan presiden itu juga akan dengan mudahnya kita maafkan. Kami sengaja beri judulnya ini MPR main apa ya? Main apa? Karena begini, yang harus dikasih konteks awal itu adalah pertama, MPR itu sebenarnya sejak amandemen konstitusi 99 2002 yang sudah kita alami sudah tidak bisa mengeluarkan TAP MPR. Itu dulu ya, nanti para ahli seperti Bunda Charles Simabura yang memang disertasinya soal ilmu perundang-undangan bisa menerangkan lebih lanjut. Sudah tidak bisa mengeluarkan TAP MPR. Makanya tahun 2003 itu sudah 21 tahun yang lalu sudah ada TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa mereka mereview yang sudah-sudah itu bagaimana nih status-statusnya, karena memang setelah itu tidak bisa lagi ada TAP MPR. Nah, jadi dibagilah kategori di situ, yang sudah selesai ya sudah, memang sudah selesai. En maleh gitu ya, udah sekali selesai dalam ilmu hukum, maka tidak perlu ditindaklanjuti sebenarnya. Ada juga yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan hukum yang konkret. Karena TAP MPR itu kan seperti pernyataan politik, dia bukan seperti undang-undang begitu Ibu Bapak. Nah, singkat kata, kemudian ada memang TAP MPR yang menyebut nama-nama presiden. Kenapa begitu ya? Karena TAP MPR, ingat dulu itu MPR lah yang memilih dan memberhentikan presiden. Jadi mau tidak mau akan ada nama-nama presiden dengan konteks politiknya masing-masing. Dan ingat bahwa sampai dengan 2003 ya presidennya memang itu Soekarno, kemudian ada Soeharto tentu saja, ada Gus Dur, kemudian digantikan Megawati. Setelah itu kan baru tuh 2004 kita pilpres langsung. Kita sendiri yang mencoblos, bukan lagi MPR. Nah, catatan kami adalah, nanti saya kira Mas A akan lebih lanjut. Catatan kami adalah sebenarnya untuk dua presiden yaitu Soekarno dan juga Gus Dur memang sudah selesai. Jadi bukannya jasa baik para MPR yang sekarang tuh untuk mencabut TAP MPR itu sejak 2003 memang sudah dicabut. Nah, yang jadi soal memang TAP MPR yang ada yang Soehartonya. Jadi tapi yang ingin saya sampaikan sekarang supaya nanti teman-teman lain dapat porsi yang pas untuk menceritakan soal TAP MPR, yang ingin saya narasikan dalam kesempatan bicara saya ini adalah satu, ada dua hal begitu ya. Yang satu adalah ada apa nih MPR tiba-tiba main-main dengan ketetapan MPR lagi. Karena harusnya sudah tidak ada memang. Bahkan jangan lupa MPR juga sudah menyatakan nanti pas pelantikannya Pak Prabowo dan Gibran akan dibuat dalam bentuk TAP MPR. Sebenarnya ya praktik yang sudah 2 kali itu untuk Pak SBY dan Pak Jokowi itu sudah benar tidak pakai TAP MPR karena memang tidak ada TAP MPR. Artinya kita berhak untuk mempertanyakan kenapa tiba-tiba TAP MPR ingin dihidupkan lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, menghidupkan TAP MPR memang sudah lama jadi keinginannya MPR. Saya sendiri berulang kali diundang. Teman-teman kami di KALS, karena semuanya memang orang-orang yang bergerak di bidang HTN dan HAN, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kami bergantian sering diundang tuh oleh MPR, oleh berbagai macam institusi, tapi terutama MPR, untuk menghidupkan kembali TAP MPR. Dan berulang kali kami
tentu saja ada kelompok lain yang melegitimasi apapun yang MPR inginkan. Kalau kami tidak, kami berusaha untuk kembali ke UUD 1945. Bacanya objektif, bacanya pelan-pelan, tidak diliputi dulu oleh keinginan-keinginan jangka pendek. Dan dalam pandangan kami memang tidak perlu dihidupkan kembali. Betul ada dalam pasal 7 Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terakhir diubah dengan Undang-Undang 13 2022, ada TAP MPR. Tapi clear juga di penjelasannya. Itu untuk mengakomodasi TAP MPR yang memang masih harus ditindaklanjuti ataupun diinginkan secara politik untuk tetap ada. Tapi dia tidak berarti bisa terus-menerus dikeluarkan. Sudah berulang kali kami diundang, dibilang MPR harus kembali seperti dulu. Bagaimana caranya kembali seperti dulu? Kecuali mengubah Undang-Undang Dasar, dan itulah sebabnya MPR menginginkan perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau kami posisinya tidak setuju, karena menurut pendapat kami dengan konfigurasi yang ada sekarang, semua lembaga pada dasarnya sejajar, itu lebih baik. Yang paling tinggi memang harus hanya konstitusi. Jadi tidak ada satu lembaga yang ada di atas lembaga-lembaga negara lainnya. Konsepsi yang zaman dulu itu sudah sebenarnya usang. Kalau Ibu dan Bapak sering dengar istilah negara integralistik ya, skripsinya Pak Marsilam Simanjuntak yang mengkritik soal itu, sebenarnya sudah lama direvisi. Tapi kenapa itu disukai model-model negara integralistik bahwa MPR adalah perwujudan rakyat Indonesia, yang sebenarnya itu mengambil konsepsi dari Cina ya waktu itu. Karena Cina itu memang dia satu partai, yaitu Partai Komunis Cina. Dan konsepsinya sebenarnya sudah banyak dikritik untuk negara demokratis. Nah, kita kan ingin membangun negara yang demokratis. Itu yang menyebabkan tahun 1999-2002 ketika amandemen, MPR-nya dibuat sejajar juga sebenarnya dengan lembaga negara lainnya. Jadi yang terjadi adalah checks and balances. Tidak ada lagi super elit. MPR dulu seperti super elit, Ibu dan Bapak. Ibaratnya tuh kalau misalnya dengan bahasa sehari-hari, sudah terpilih nih presidennya, terus MPR bilang, saya nggak mau ganti nih Gus Dur sama Megawati, ganti. Saya nggak suka Habibie, kalau gitu Habibie-nya jangan diterima, tuh pertanggungjawabannya biar dia nggak bisa nyalon lagi, nggak diterima. Itu tidak boleh terjadi lagi kalau kita mau jadi betul-betul negara demokratis. Nah, jadi kami melihat jangan-jangan bolehlah kami menganalisis, ini namanya hipotesis, bukan sekedar dugaan warung kopi, karena ada indikasi-indikasinya termasuk catatan sejarah seperti tadi, bahwa MPR memang menginginkan supaya super elit ini ada lagi. Siapa yang diuntungkan oleh super elit? Ya elitnya itu sendiri, kitanya dirugikan. Itu yang jadi catatan. Yang kedua, yang kami khawatirkan juga adalah sepertinya para elit ini tidak menginginkan adanya model penghukuman secara politik dan hukum pada mantan-mantan presiden. Padahal menurut kami dalam sebuah negara demokratis, penghukuman pada penguasa yang zolim, yang melakukan kesalahan-kesalahan itu sangat wajar. Ibu Bapak, kita lihat saja negara-negara lain tanpa menganggap di negara lain lebih baik, tapi ini namanya komparasi begitu ya. Donald Trump juga sebenarnya sekarang nyalon lagi, tapi sebenarnya kasus dia jalan terus. Karena dia punya banyak kasus ternyata, mulai dari pelecehan seksual sampai soal pajak dan lain sebagainya. Di banyak negara lain, baik pejabat maupun mantan-mantan presiden, kalau memang punya kesalahan, ya dihukum. Jadi bukan soal dendam nih. Saya tadi malam berdiskusi di salah satu stasiun televisi dengan seorang dari partai Golkar, dibilangnya saya dendam. Dendam bagaimana? Saya kenal aja enggak sama almarhum Presiden Soeharto. Tapi kan kajian kita adalah hukum, tata negara, dan administrasi negara. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang harus diungkap dalam pengadilan, harusnya diungkap. Memang Soeharto sudah meninggal dunia sekarang. Tapi penghukuman secara tata negara dalam penyebutan dalam TAP MPR tidak salah.
Bukan berarti kita menanggalkan nilai-nilai maaf-maafan kita sebagai orang Indonesia, bukan. Tapi ada yang namanya maaf-maafan yang konteksnya hubungan antar manusia, tapi dalam konteks hukum, tata negara, dan administrasi negara, konteksnya adalah pertanggungjawaban publik. Nah, ini yang tidak boleh hilang. Apakah kita memaafkan karena beliau sudah meninggal? Ya silakan, silakan. Tapi jangan lupa pertanggungjawaban politik dan hukum tata negara, hukum administrasi negaranya harus tetap ada. Dan itulah gunanya ketetapan MPR sebagai pernyataan politik. Ingat tahun 98 itu 6 tuntutan reformasi 98, salah satunya adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. Nah, jadi MPR ketika itu mereka responsif. Makanya mereka keluarkan TAP MPR itu. Jadi baik sebenarnya TAP MPR itu. Sehingga kalau sekarang mau dihilangkan, catatan kami 2. 1, itu artinya sama dengan menganggap apa yang kita perjuangkan pada masa reformasi yang sebenarnya harusnya berlanjut sampai sekarang, itu dianggap nihil. Itu yang sangat kacau nanti dalam sejarah Republik Indonesia. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini Soekarno yang juga dipermasalahkan dalam TAP MPR juga pernah bilang begitu. Sejarah itu nggak boleh ada yang hilang. Dan jangan lupa, tadi malam diskusi saya itu, perdebatan saya bahkan dikatakan apa salahnya Soeharto dan lain sebagainya. Terus dikatakan nggak ada korban-korbannya. Jangan lupa kita harus bicara soal tragedi 65, Tanjung Priok, penembakan misterius, you name it, banyak sudah diakui TAP MPR pelanggaran HAM berat masa lalu pada masa Soeharto. Bahwa itu belum bisa dibuktikan secara pengadilan, nah ini kita harus bicara soal impunitas. Tapi bahkan sejarah dunia nih sudah mencatat Soeharto itu salah satu presiden yang sangat buruk pasca Perang Dunia Kedua. Bareng juga sama Marcos dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang kami juga ingin soroti, jangan sampai pola ini untuk memaafkan seperti dalam hubungan antar manusia memang mau dibuat sebagai sesuatu yang normal tanpa melihat aspek politik dan hukum tata negaranya, sehingga nanti bagi Presiden Jokowi ketika akan menjadi mantan presiden, itu juga akan dengan mudahnya kita maafkan. Kan sudah terbaca ya Ibu dan Bapak sekalian, Pak Jokowi ke pasar, ke SD-SD, minta maaf terus. Juga dengan Ibu Iriana dan lain sebagainya. Sekali lagi, dalam relasi antar manusia, baik sekali agama manapun menginginkan kita saling memaafkan. Tapi kita bicara soal relasi antara pemegang kekuasaan dengan warga biasa. Tak kurang banyaknya korban kebijakan. Korban kebijakan ini bukan like and dislike nih. Yang harus tetap mendapatkan hak-haknya, keadilan yang mereka miliki, yang harusnya mereka dapatkan maksud saya, untuk memperjelas supaya tujuannya kan begini kan, supaya ke depannya tidak terjadi lagi ketidakadilan yang didapatkan oleh warga. Sebenarnya tujuannya itu. Seberapa besar pengaruh ketetapan TAP MPR? Besar sekali dalam arti negatif. Jadi besar sekali dalam arti negatif karena TAP MPR itu seakan-akan akan mengembalikan posisi MPR. Jadi kalau saya membayangkan ini seperti creeping in gitu ya. MPR creeping in, pengen jadi lembaga tertinggi lagi. Tadi istilahnya Mas tadi siapa ya? Oh, Cak Ali Safaat yang bilang bahwa ini bentuk keputusasaan MPR. Jadi kan memang MPR sudah berkali-kali ingin balik lagi dan sekali lagi kita bisa lihat karena ini adalah soal nikmatnya menjadi elit yang enak aja mau ganti-ganti presiden ganti. Sekarang si ini ganti gitu ya. Jadi tidak demokratis, elit sendiri yang menentukan. Tentu saja mereka ingin jadinya punya kewenangan yang privilege yang luar biasa itu lagi. Yang sekarang nih nggak nyaman buat mereka, harus nunggu pilpres dulu, nggak bisa turunin secara semena-mena, nggak bisa gonta-ganti semua mau sendiri. Nah jadi kalau misalnya TAP MPR ini kemudian benar-benar digunakan, memang pengaruhnya besar dalam arti besar untuk merusak sistem ketatanegaraan kita dan melanggar konstitusi sebenarnya. Silakan boleh ditanya lagi kalau di sini ada kawan-kawan wartawan atau kawan-kawan lain yang tertarik peneliti gitu, boleh ditanya kepada para mantan
anggota MPR yang menyusun konstitusi, karena orang-orangnya tentu saja masih ada di sekitar kita juga sebagian. Memang tujuannya memang MPR mau ditaruh di bawah. Tadi seperti sudah disampaikan oleh para pembicara lainnya, MK juga menyatakan hal yang sama dalam putusannya. Jadi clear, pernyataannya itu jelas tertulis. Memang MPR itu tidak dalam posisi yang seperti dulu. Nah, jadi kalau TAP MPR mau dihidupkan lagi, dia satu melanggar UUD 1945, ini UUD-nya belum diamandemen loh. Jadi jangan diamandemennya seakan-akan melalui cara-cara seperti ini penyelundupan hukum. Jadi melanggar konstitusi, yang kedua melanggar undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pasal 7, dan kemudian juga dia artinya dia akan merusak sistem karena dia akan seakan-akan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi lagi. Dan tadi yang merusak tata urutan peraturan perundang-undangan. Itu. Kemudian pertanyaan dari Bung John Muhammad, bisa dibatalkan dong via MK? Sangat bisa. Walaupun namanya MK ya, kita belum tahu nanti putusannya seperti apa. Pasti tergantung dari dinamika politik dan argumentasi hukum yang kita ajukan. Tapi kalau memang muncul, saya kira elemen-elemen masyarakat barangkali termasuk KALS harus memohonkannya, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kalau memang ada TAP MPR-nya. Tapi kalaupun bentuknya bukan TAP MPR sehingga ada halangan formil untuk dibahas oleh Mahkamah Konstitusi, tetap bisa dipersoalkan. Misalnya saja melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan bisa kita diskusikan lebih lanjut, bisa saja nanti kita persoalkan secara perdata kalau memang itu yang harus dilakukan dengan misalnya class action atau citizen lawsuit begitu ya, nanti kita bisa bicarakan lah. Tapi intinya kesalahan-kesalahan penerapan hukum tata negara dan hukum administrasi negara seperti ini harus dikoreksi melalui jalur-jalur hukum juga gitu, supaya nggak merusak sistem ke depannya. Kalau enggak nanti yang punya kekuasaan akan sembarangan aja pakai apa aja yang dia pakai, walaupun itu udah melanggar banyak hal, karena dia sekedar karena dia bisa gitu. Mereka pakai kewenangan itu dan yang rusak adalah sistem bernegara kita. Gitu. Jadi itu sekalian penutup, mudah-mudahan kita nanti bisa koreksi sama-sama, jangan sampai terjadi lagi penyalahgunaan wewenang, bahwa MPR kemudian ditanya, itu sebenarnya bahkan bukan wewenang, barangkali sih saya bisa bilang penyalahgunaan posisi. Ya, sekali lagi MPR itu bukan lembaga tertinggi lagi. Jadi sudah diingatkan tadi juga oleh para pembicara, kok yang ngambil keputusan kayak pimpinannya doang. Memang nggak ada sidang lagi kan, MPR tuh memang nggak ada sidang rutin kawan-kawan, menurut konstitusi cuma 3 kan kewenangannya, yaitu melantik presiden wapres, kalau ada pemakzulan, kalau ada amandemen, tambah 1 konvensi ketatanegaraan, sidang tahunan. Memang cuma itu, makanya nggak bisa dia bikin-bikin TAP MPR lagi. Tahu-tahu yang ngomong hanya pimpinan, nggak ada sidangnya, tahu-tahu jadi kayak keputusan. Ini juga melanggar segala macam kerangka konstitusional yang kita buat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.